Berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 15 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Menjadi pemberita Injil sama dengan menjadi saksi Kristus akan perjalanan kehidupan Kristus. Menjadi saksi tentu harus memberitahukan tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia dengar, dan tentang apa yang dia rasakan. Maka kesaksiannya benar-benar valid dan akan mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Demikianlah juga yang harusnya kita miliki sebagai para pemberita Injil. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus untuk memberitahukan kabar baik kepada segala makhluk di segala penjuru. Menjadi pemberita Injil bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan banyak tantangan, akan banyak rintangan. Bahkan bisa saja kita bingung bagaimana cara memulainya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk benar-benar melaksanakan pesan Kristus pada hari peringatan kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Di dalam firman ini dinyatakan bahwa seorang pemberita Injil adalah orang yang percaya tentang kebangkitan Kristus dari kematian, dan juga tentang bahwa kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia benar-benar untuk menebus dosa-dosa manusia, agar manusia itu tidak lagi berada di dalam belenggu-belenggu dosa dan kematian, tetapi dia diselamatkan dan dibebaskan. Orang percaya adalah orang yang benar-benar memiliki pengharapan. Orang percaya adalah orang yang benar-benar tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar dari kehidupannya sebagai orang yang telah diampuni dosanya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah apa yang diberitakan oleh para pekabar Injil, dan sia-sialah juga iman yang kita miliki. Yang kedua, pemberita Injil adalah orang yang dibaptis. Dibaptis artinya dia telah merasakan pengampunan dosa dari Tuhan, dan dia telah memperoleh hidup yang baru melalui Kristus. Dibaptis juga bagian dari proses penyatuan Kristus bersama-sama dengan manusia
berdosa, di mana setiap orang yang benar-benar memberikan dirinya bersatu dengan Kristus, maka dia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kematian dan juga kebangkitan Kristus, bahkan dalam hal menerima kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, seorang pemberita Injil tentunya adalah orang yang diselamatkan. Seorang pemberita Injil tentunya adalah orang yang benar-benar memiliki cara hidup yang berbeda dibandingkan orang-orang lain. Contohnya, pemberita Injil, kata-kata yang keluar dari mulutnya lebih banyak berpengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya, seperti memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, dan juga memberikan penghiburan bagi orang-orang yang sedang merasakan duka cita dan juga kesesakan. Orang-orang pemberita Injil, dia juga adalah orang yang yakin bahwa meski banyak tantangan, ancaman, bahaya yang akan menerpa kehidupannya, tapi dia yakin Kristus akan memampukannya. Roh Kudus akan menyertainya. Karena ternyata yang bekerja dalam kehidupan setiap pemberita Injil bukanlah dirinya lagi, tapi Tuhanlah yang bekerja di dalam dirinya. Dan itu juga yang terlihat pada ayat yang ke-18, di mana ketika seorang pemberita Injil memegang ular, ketika dia meminum racun maut, dan ketika dia mendapat celaka, ketika dia berjumpa dengan orang sakit, maka Tuhan memampukan dia melewati semuanya itu. Tuhan memberikan keahlian kepada dia. Tuhan menyertai dia agar hal-hal yang dia hadapi tidak menjadi penghalang dalam memberitakan Injil. Lalu yang kedua juga adalah seorang pemberita Injil tahu caranya dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam kehidupannya, karena dia sadar Kristus memberikan kuasa kepada dirinya untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh negatif dalam dirinya sendiri. Terutama bagi kaum ibu yang merasa bahwa secara berlebihan ketika penderitaan datang, dia fokusnya hanya kepada penderitaan itu. Bahkan sering sekali dia memikirkan penderitaan itu 2 atau 3 kali lipat lebih sering dibandingkan seorang laki-laki. Maka firman Tuhan mengatakan, kaum ibu sebagai pemberita Injil dipanggil untuk benar-benar mempercayai bahwa Kristus memampukan, bahwa Kristus juga memberi kuasa untuk mengalahkan tantangan, untuk melewati setiap ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Berarti Kristus tidak membiarkan kita seorang diri di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini juga, para kaum ibu tetap dipanggil menjadi pemberita Injil. Mungkin tidak lagi dengan secara bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang berada dalam satu persekutuan dengan kita. Tapi mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Apakah kita kaum ibu selama di masa pandemi ini sudah menggerakkan seluruh anggota keluarga kita untuk benar-benar beribadah dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mengasihani kita sehingga Dia menganugerahkan kepada kita kekuatan dan kita mampu melewati pandemi ini? Apakah kita juga sebagai kaum ibu di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang berkurang pada saat ini tetap benar-benar bisa menunjukkan perhatian kita 100% kepada anak dan kepada suami kita? Karena itu adalah bagian dari memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata, tapi memberitakan Injil yang paling utama terlihat dari cara hidup kita. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain.
Itu adalah pemberitaan Injil yang paling berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita melalui pandemi ini, dan kiranya kuasa Kristus yang mengalahkan kematian benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga meski pandemi ini kita lalui, kita tidaklah berputus asa, tapi kita menjalani kehidupan kita penuh dengan optimis atau keyakinan yang daripadanya. Ingatlah, Tuhan memampukan dan Tuhan memberi kuasa kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami bahwa setiap proses kami bersama dengan Engkau benar-benar Engkau sertai, terutama ya Tuhan dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yakin dan percaya kekuatan kuasa Roh-Mu lah yang memampukan kami sekalian. Kiranya pandemi ini juga segera berlalu, sehingga gerak kami tidak lagi dibatasi oleh batasan-batasan di dalam lingkup persekutuan kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa kami. Terima kasih. Amin.